Baik, yang pertama, mengenali karakter manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan struktur yang paling baik, berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Coba Ananda perhatikan dengan, mohon maaf, dengan binatang yang ada di sekitar kita, atau kita silaturahim ke kebun binatang. Ternyata strukturnya sangat berbeda dengan kita. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa Allah menciptakan manusia itu dengan struktur yang paling ideal, yang paling baik, laksana instrumen. Berbeda. Coba perhatikan Ananda. Ananda bercermin dari mulai kepala sampai kaki. Ternyata sangat luar biasa. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Struktur tersebut terdiri dari jasad dan ruhaniah tentunya. Dalam struktur itu Allah Subhanahu wa taala memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang. Dalam ilmu psikologi, kecenderungan itu disebut potensi atau disposisi. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 14, ayat 7 ya, ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia itu dalam bentuk yang paripurna. Nah, bentuk yang paripurna itu ahsani taqwim. Jadi struktur jasad dan ruhnya sangat luar biasa, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Termasuk Allah memberikan tadi akal dan hawa nafsu. Ketika akal sehatnya kita pergunakan dengan baik, kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, level kita akan tinggi. Setara dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Tetapi ketika akalnya tidak digunakan dengan optimal, justru kita menggunakan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu sehingga terjerumus kepada jurang kenistaan, maka kita itu, manusia itu akan terhina, bahkan lebih hina daripada binatang. Al-an'am balhum adol, lebih sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang begitu. Baik, next. Oke, ini kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia itu paling tidak ada dua. Ada kecenderungan negatif, yang kedua tentunya kecenderungan negatif, positif. Insya Allah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kecenderungan negatif. Kecenderungan negatif manusia itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Dari mulai usia 0 tahun sampai sekarang, Allah memberikan beragam kenikmatan. Atau mungkin dari tadi ketika kita sahur sampai hari ini, berapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi ternyata banyak di antara manusia itu yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali yang dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, Ananda, menjadi golongan yang sedikit itu. Karena kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Begitu. Jadi kebanyakan apa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu Allah berfirman dalam surah Ibrahim. Andai kita itu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita itu tidak akan dapat menghitungnya. Lanjutan ayatnya itu, manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karakter negatif manusia begitu. Kalau kita gitu ya, mau menebus nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sebetulnya tidak akan mampu menebus. Jangankan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita mau ditebus oleh kita, mau dibalas oleh kita, ketika Ananda memiliki 2 mata ini, kemudian Ananda masih bisa berkelip sampai saat ini, belum tentu bisa ditebus dengan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter negatif yang kedua itu adalah manusia itu cenderung kikir. Nah, manusia itu cenderung kikir. Ketika Allah Subhanahu wa taala limpahkan rizki yang banyak kepada manusia, ternyata banyak di antara manusia itu kikir, tidak mau berbagi. Padahal dari rizki yang kita dapatkan itu ada hak orang lain begitu. Ada hak orang lain. Tetapi manusia itu, ini adalah hasil jerih payah saya. Ini adalah hasil kerja keras saya.
Ini karena kecerdasan saya, kepintaran saya, sehingga saya mendapatkan rezeki yang banyak ini. Kenapa harus dibagi? Begitu kan? Padahal itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kecenderungan negatif manusia itu adalah yang kedua, kikir. Kemudian yang ketiga, kecenderungan dari manusia itu banyak membantah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan misalkan perintah, contohnya lah katakanlah sekarang ibadah saum. Allah perintahkan ibadah saum. Ternyata banyak yang membantah, kenapa harus saum? Bersusah payah, membuat apa itu perut saya melilit, kemudian tenggorokan saya haus sehingga mencekik saya. Buat apa ibadah saum? Begitu kan? Itu membantah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan. Makanya sekali lagi ketika Ananda mampu untuk melaksanakan ibadah saum, gitu kan, tanpa membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih harus saum, gitu kan? Lama lagi kan, berhari-hari gitu kan ya, sampai 1 bulan gitu kan. Nah, tetapi Ananda justru gembira ketika kehadiran Ramadan. Itu adalah indikator Ananda sudah memiliki iman yang kuat. Kemudian melaksanakannya. Insya Allah levelnya lebih kuat lagi, lebih naik lagi. Insya Allah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kecenderungan negatif manusia itu adalah cenderung tergesa-gesa. Nah, jadi manusia itu disediakan bersifat tergesa-gesa. Nah, jadi apa itu tidak berpikir 2 kali, tidak berpikir panjang. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tentunya harus pelajari dulu. Atau misalkan kita mengkaji dulu dari Al-Quran dan hadis, ini boleh nggak nih sifat seperti ini yang kita lakukan? Nah, itu kita lihat dulu, kita kaji dulu dari Al-Quran atau hadis, atau bertanya kepada orang yang pintar. Maksud pintar di sini itu, maksudnya pintar ilmu lah, ilmu agama, bukan orang yang pintar dukun ya, tidak boleh. Nah itu jangan tergesa-gesa. Oke, baik, next. Itu adalah kecenderungan manusia. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita sedikit-sedikit bisa mengikis ya dari apa kecenderungan negatif. Kemudian yang kedua, kecenderungan manusia itu adalah kecenderungan yang positif. Dan tentunya inilah yang diharapkan oleh kita semua. Kita memiliki kesadaran moral, kemudian kita diberi pembawaan istimewa, kemudian kita mempunyai kapasitas intelijensia yang tinggi. Ini adalah merupakan karakter atau kecenderungan positif dari manusia. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Nah, ini adalah merupakan ayat terkait dengan memiliki kesadaran moral. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya atau kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada kita jalan kejahatan, ya, fujuroha wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Nah, kita di sini memiliki kesadaran bermoral. Kesadaran bermoral di sini tentunya, mohon maaf, Bapak kaji dulu dari sini, mohon maaf. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat baik. Memiliki kecenderungan selalu berbuat baik, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah kesadaran moral. Ini adalah kesadaran dari akhlak kita, begitu kan? Kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dikaruniai pembawaan yang istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam kelebihan kepada kita manusia. Dan hal ini tentunya berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, begitu kan? Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, itu di kami pembawaan yang istimewa. Jadi berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Baik, yang ketiga tentunya mempunyai kapasitas intelijensi yang tinggi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kan? Kemudian mengungkapkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau,
tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini ayat terkait dengan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bisa menyebutkan yang ada di muka bumi ini. Ini adalah salah satu contoh bahwa manusia itu memiliki kecenderungan positif, yakni memiliki kapasitas intelijensi yang tinggi. Jadi ananda sekalian, silahkan kembangkan potensi yang ada di diri Anda masing-masing. Karena pada dasarnya, setiap manusia ini diberikan kecenderungan untuk berkembang. Ananda bisa cerdas, bisa pintar, bisa setara dengan orang-orang yang tentunya cerdas dan pintar di luaran sana. Baik, next. Oke, yang kedua, fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat ya terkait dengan fitrah manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam salah satu hadis yang terkait dengan fitrah manusia. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah itu meminta kesaksian kepada kita ketika kita di alam rahim, ketika kita dulu berada di alam rahim sebelum lahir ke dunia ini. Kata Allah, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, gitu kan, Rabb kalian. Kita itu dulu menjawab, bersaksi. Qalu bala syahidna, betul, gitu kan. Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Jadi, ikhwan fillah, anak-anakku yang salih-salihah, cerdas dan mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita itu dulu di alam rahim, kita ditanya oleh Allah bahwa Allah bertanya, bukankah aku inilah Tuhanmu? Kita itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Di sana kita bersaksi kepada Allah akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seiring perjalanan waktu ternyata manusia ada yang masih tetap taat, ingat kepada perjanjian itu, tetapi banyak di antara manusia yang tidak ingat kepada perjanjian itu sehingga tidak taat atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelaslah manusia itu memiliki fitrah ketuhanan, yaitu adanya pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Kemudian macam-macam fitrah manusia. Paling tidak ada 6 fitrah manusia. Yang pertama adalah fitrah beragama, begitu kan. Jadi fitrah beragama ini merupakan fitrah yang melekat di dalam manusia, gitu kan. Dalam diri manusia itu sudah ada fitrah beragama, yaitu fitrah untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita, kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fitrah kita beragama Islam. Alhamdulillah, begitu ya. Nah, di dalam ayatnya ini dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ya ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ingatlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian fitrah manusia yang kedua itu adalah fitrah suci. Fitrah suci. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan suci dari perut ibunya. Tidak membawa dosa atau tidak membawa kemusyrikan. Jadi setiap manusia yang terlahir dari perut ibunya ke muka bumi ini membawa kesucian, terlahir dalam kesuci, fitrah kesucian. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap manusia, setiap anak Adam yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak berdosa, tidak musyrik, begitu kan? Fitrah di sini adalah hanif, lurus dalam beragama Islam. Fa'abawahu, orang tuanya lah dan lingkungan yang membuat dia au yumajisanihi menjadi majusi, au yunasironihi menjadi agama Nasrani, au yuhawidanihi menjadi agama Yahudi. Begitu. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki fitrah suci, begitu kan? Baik. Yang ketiga, fitrah berakhlak. Jadi ajaran Islam
menyatakan secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Nah, di sini kita itu pada mulanya memiliki fitrah berakhlak. Tetapi mohon maaf, dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, ternyata saat ini banyak yang akhlaknya tidak baik, mengalami degradasi moral, degradasi akhlak begitu ya. Bahkan mohon maaf begitu ya, di sini di daerah Bapak begitu kan, anak-anak kecil yang belum sekolah gitu kan, atau yang sekolah kelas 1, kelas 2 SD, ketika berkomunikasi dengan temannya, ini ternyata suka mengatakan gogok begitu ya. Dan temannya yang dikatakan gogoknya itu ternyata senang gitu kan. Dan mohon maaf, orang tuanya juga ternyata kenyarek cek Sunda nama gitu kan. Ini adalah sangat berbahaya. Padahal pada mulanya manusia itu memiliki fitrah berakhlak. Yaitulah tadi fa'abawahu, lingkungan dan orang tua. Padahal ketika melihat gelagat yang tidak baik, anak itu menjurus kepada akhlak yang tidak baik, harusnya diarahkan begitu kan. Nah, ini mudah-mudahan anak-anakku yang hadir di sini memiliki akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik itu bisa dilihat dari apa? Dari komunikasi, dari ucapan begitu kan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kan? Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam, kan? Sementara sekarang itu banyak sekali yang berbicaranya sangat hebat, frontal begitu kan, sporadis, tetapi kata-katanya ternyata tidak berbobot, tidak qaulan kariman, tidak baik, tidak mulia perkataannya. Kemudian yang keempat, ada fitrah kebenaran gitu kan ya. Ada fitrah kebenaran. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui kebenaran. Nah, itu pada dasarnya manusia itu memiliki fitrah untuk mengetahui kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sebetulnya tahu. Manusia itu diberikan hawa nafsu. Contohnya, diberikan hawa nafsu paling tiga. Ada hawa nafsu amarah, ada hawa nafsu lawamah, ada hawa nafsu mutmainnah. Nah, 3 nafsu ini setiap saat itu berkompetisi, saling mengalahkan. Nafsu amarah adalah nafsu yang mengajak kepada keburukan. Setiap orang memiliki nafsu amarah, tidak terkecuali seorang alim memiliki nafsu amarah. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu pertengahan. Nafsu yang selalu mawas diri. Ketika kita melakukan misalkan salah, maka kita sendiri yang mengoreksinya. Contoh misalkan ketika kita mendapati azan berkumandang, ternyata kita malah main game misalkan, sehingga lupa karena asik main game, terlewatlah misalkan sholatnya. Setelah masuk ke waktu sholat berikutnya, kita baru kenapa tadi saya tidak sholat duhur, saya main game saja, padahal ini bulan Ramadan misalkan. Nah, itu berarti nafsu lawamahnya masih berfungsi, masih mawas diri, masih mengoreksi begitu kan. Tapi ketika misalkan melakukan satu kesalahan, kita itu tidak merasa bersalah, nah itu yang berbahaya. Berarti nafsu lawamahnya sudah tidak berfungsi lagi. Naudzubillah sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada kita untuk berbuat baik, berbuat kebaikan. Saatnya lah sekarang. Di bulan Ramadan ini, ternyata yang muncul adalah nafsu mutmainnah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan. Kalau di bulan Ramadan kemarin jarang, misalkan sholat fardunya di masjid, gitu kan, di rumah sholatnya, bahkan menjelang waktu berikutnya misalkan, atau mungkin tertinggal begitu kan. Sementara di Ramadan itu tepat waktu, gitu kan, di masjid untuk yang laki-laki misalkan. Kemudian setelah itu kita tilawah Al-Quran, membantu orang tua dan sebagainya, belajarnya semangat, mengikuti kajian. Ini adalah nafsu mutmainnah sedang dominan. Saatnya lah Ramadan sekarang.
Begitu. Mari kita latih nafsu mutmainnah kita. 3 nafsu ini berkompetisi dalam setiap hari, begitu kan. Nah, sehingga saling mengalahkan. Mana yang dominan, begitu kan. Di Ramadan ini yang dominan itu adalah nafsu mutmainnah, insya Allah. Kemudian yang kelima, nafsu estetika. Dan yang keenam, nafsu estetika, maaf, fitrah estetika. Kemudian fitrah kreasi dan penciptaan. Next. Oke, baik, kita lanjut. Para siswa, para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak banggakan. Yang ketiga adalah mahabbatullah atau mencintai Allah. Mahabbah ini adalah konsep tasawuf yang pertama kali dikenalkan oleh seorang sufi, dia dari kalangan akhwat ya, Rabi'atul Adawiyah. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama mahabbatullah yang artinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah ini mengajarkan manusia akan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya. Jadi tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mahabbah itu, tetapi kepada sesama makhluk. Misalkan kepada orang tua, kepada adik, kakak, kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada tolan, kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Ini adalah mahabbah. Nah, di sini adalah kita akan bahas mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini manusia akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rewardnya atau hadiahnya ketika Ananda atau kita semua mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, rewardnya, ganjarannya, pahalanya, hadiahnya tiada lain adalah surga Jannatun Naim. Semoga tentunya kita semua senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dalam setiap kesempatan dan dimanapun kita berada, insya Allah. Next. Baik. Seperti apa sih konsep mahabbah itu? Konsep mencintai Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, next. Nah, ini. Islam itu mengenal konsep mahabbah kepada Allah sebagai bentuk kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Perhatikan firman Allah berikut ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wattaqullaha ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jadi ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kamu mencintai Allah, tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, begitu kata Allah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi konsep mahabbatullah itu di dalam Islam itu ini. Jadi ketika kita semua mencintai Allah atau mengatakan di dalam lisan kita mencintai Allah, maka fattabi'uni, yakni ikutilah aku. Siapa? Ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perintah Allah Subhanahu wa taala laksanakan. Tidak berpikir panjang, tidak melihat untung dan ruginya. Kan terkadang kalau kita kan melihat untung ruginya, ketika kita misalkan melakukan ini, apa sih untungnya? Nah, begitu kan? Seperti halnya seseorang misalkan, mohon maaf, ada yang melakukan ibadah, misalkan sholat duha, sholat sunnah duha, melihat dulu misalkan, oh ini keutamaannya, ini pahalanya, sehingga melakukan. Tetapi ketika tidak ada keterangan pahalanya begini-begini, tidak melakukan. Bukan seperti itu. Itu mah transaksional begitu ya. Pokoknya perintah dari Allah itu pasti baik, pasti bagus, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fattabi'uni, lakukan. Termasuk mohon maaf ini mudah-mudahan menjadi ilmu, begitu kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah sholat di dalam Al-Qur'an. Kita lakukan sehari semalam misalkan 5 kali, begitu kan? Begitupun bagi yang akhwat, misalkan memerintahkan untuk berhijab. Perhatikan di Al-Quran, ada beberapa ayat terkait dengan perintah berhijab. Tetapi ini ada
Apa itu di masyarakat itu ada semacam statement begitu ya. Nah gitu. Ketika meninggalkan sholat katanya dosa, gitu kan? Kita berdosa. Tetapi ketika tidak berhijab tidak berdosa. Padahal ini sama-sama ayat Allah, begitu kan? Sama-sama memerintahkan kepada kita. Jadi ketika Ananda melaksanakan sholat, maka Ananda akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh, gitu kan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ananda berhijab pun begitu. Ketika Ananda tidak sholat, nah itu menjadi dosa. Begitupun ketika tidak berhijab berdosa, jadi sama, begitu ya. Oke, jadi fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat selanjutnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi konsep bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ati Allah wa ati Rasul. Menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati Rasulnya, begitu kan? Tetapi jika ada yang berpaling, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, kata Allah di sini, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir itu yang menolak, gitu kan? Yang menentang, seperti itu. Baik, next. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan next. Nah, ini Bapak mengutip dari jurnal yang berjudul Al-Mahabbah dalam pandangan Sufi oleh Rahmi Damis. Ada 4 ya. Yang pertama, tentunya ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala atau langkah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah bertaubat. Nah, dosa merupakan penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mengatakan atau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertaubat? Karena memang manusia itu tidak steril dari dosa, begitu ya. Nah, al-insan wal khata wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa, begitu kan. Ada kesalahan yang disadari, ada kesalahan yang tidak disadari. Maka kewajiban kita adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimalnya kita senantiasa mengucapkan istighfar pada sholat atau di setiap kesempatan yang lain kita senantiasa berzikir kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik tentunya dan tidak melakukan lagi perbuatan maksiat. Maka insya Allah itu adalah jalan atau cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waro. Waro itu adalah berarti menahan dan memegang, kan? Artinya kita harus menahan diri tidak melakukan penyimpangan, kan? Kita tidak melakukan penyimpangan. Kita tahu bahwa itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita waro. Nah, kita menahan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentunya juhud. Juhud itu artinya berpaling dan meninggalkan. Maksudnya seorang muslim harus berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Mohon maaf, ini sebagai contoh begitu kan. Ada seorang pelajar misalkan dia ingin menambah keilmuan, ingin menambah kecerdasan, bahkan mungkin dia ingin masuk ke sekolah yang favorit gitu kan. Dia belajar terus, dia les, dia bimbel misalkan. Tetapi ketika waktunya sholat, terus aja belajar begitu kan ya. Ini sesuatu hal yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hebat itu Ananda, belajar terus, mengejar cita-cita. Silahkan, tidak dilarang. Tetapi ketika waktunya sholat, azan dikumandangkan, wayahna, urusan dunia, lepaskan dulu. Kita lanjut memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya azan itu bukan panggilan muadzin tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah. Itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sabar ya. Sabar itu adalah ketabahan hati ketika menjalani ujian kehidupan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita.
Di dalam kehidupan ini tidak mulus-mulus, ya, tidak lurus, selalu ada bengkok-bengkoknya, begitu kan? Tidak selalu kita sehat, ada sakitnya. Tidak selalu senang, gitu kan? Kita ada apa itu? Ada tidak senangnya, begitu kan? Nah, begitu. Jadi ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, ujian, kesulitan. Ananda seorang pelajar, misalkan, diberikan oleh Allah satu kesulitan dalam memahami materi, misalkan, maka sobar. Dan sobar di sini berarti bukan berdiam diri. Ananda terus belajar. Ananda terus belajar, bertanya kepada yang lebih paham, lebih tahu lagi, itu adalah sobar. Begitu.